Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ibu. Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada minggu kemarin, kita telah mempelajari bab tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bab tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Kita akan menggunakan pendekatan konsiderasi dengan KD 2.4 bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harmonis di daerah setempat. Dengan kegiatan pembelajaran seperti mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara proaktif dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural itu sendiri adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Di sini, pemerintah pusat itu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah itu penyelenggara urusan pemerintah pada tiap-tiap daerahnya masing-masing. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah itu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, yang mana di situ disebutkan bahwa daerah memiliki kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Belum Ibu. Belum Ibu. Baik, Ibu lanjut ya. Slide-nya boleh dilanjut, Arian. Kemudian yang dimaksud dengan hubungan fungsional itu merupakan hubungan yang didasarkan pada fungsi-fungsi pemerintahan. Di sini pemerintah memberi ruang kebebasan pada setiap daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk melayani masyarakat secara adil dan merata yang biasa disebut dengan istilah otonomi daerah. Nah, sekarang Ibu ada kasus menarik nih. Pemerintah pusat pada masa pandemi seperti ini memutuskan secara sepihak untuk mengganti model proses belajar mengajar secara daring. Padahal kan tidak semua siswa di segala jenjang pendidikan itu dapat mengikutinya ya. Menurut kalian bagaimana hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah pada saat ini? Saya izin menjawab Ibu. Menurut saya, ini sama saja pemerintah daerah seperti tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan daerahnya masing-masing ya Bu? Iya, benar Adela. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Saya Bu, setahu saya otonomi daerah itu kan tujuannya memberi keleluasaan agar daerah mampu memaksimalkan potensinya sehingga apabila ada ketimpangan antar daerah itu dapat ditekan. Lalu apabila pendapat Adela tadi benar, maka kesimpulannya keleluasaan daerah tersebut dapat ditarik ya Bu selama pandemi ini. Terima kasih. Iya Arsyad, keleluasaan tersebut dapat ditarik kembali selama pandemi. Tetapi tentu saja hal ini ada akibatnya. Apakah ada yang tahu apa akibat yang ditimbulkan dari keleluasaan tersebut yang ditarik? Saya Ibu. Saya ingin menjawab Bu. Ya silakan Cynthia terlebih dahulu. Mungkin akan berakibat pada perlambatan penanganan pandemi di beberapa daerah ya Ibu. Benar sekali jawaban yang disampaikan oleh Cynthia. Baik, apakah kalian ada yang ingin menjawab lagi atau mengajukan pertanyaan? Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ayu Mustika Sari. Berdasarkan masa yang sudah dipaparkan, bahwa pemerintah pusat itu masih mendominasi pemerintah daerah ya Bu.
Lalu terkait masalah ini, apakah ada solusinya ya, Bu? Untuk solusi yang efektif, ya kedepannya tentu perlu ada peraturan perundangan yang lebih spesifik lagi dalam mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Begitu ya Ayu, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Kalau menurut kalian pemerintah pusat dan daerah itu seharusnya bertindak bagaimana saat pandemi COVID ini? Saya izin menjawab, Ibu. Silakan Erian. Menurut saya dalam masa pandemi ini harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga harapannya kita dapat secara bersama-sama bersinergi menghadapi situasi darurat kesehatan nasional seperti ini, Bu, supaya keadaan segera normal lagi. Terima kasih, Bu. Jawaban yang bagus Erian. Hari ini kalian semua aktif-aktif sekali ya. Semua pertanyaan yang dilontarkan pun sudah dijawab dengan baik. Dan sepertinya kalian sudah dapat memahami bagaimana hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau begitu, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.